Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin masih ada yang mengantuk karena menunggu semalam suntuk sampai pada hari ini kita ada dalam perayaan Paskah. Pembacaan kita yang telah kita baca dan dengarkan bersama dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, dan dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4, diberi tema Kristus bangkit, kehidupan dibaharui. Kristus bangkit, kehidupan dibaharui. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengikuti secara saksama pembacaan kita yang pertama dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, maka di situ dikisahkan bagaimana kebangkitan Yesus terjadi. Diawali dengan aktivitas beberapa perempuan yang pergi untuk menengok kubur Yesus. Namun ketika mereka sampai di tempat pemakaman Yesus, ternyata bahwa kubur Yesus telah terbuka. Hal itu terjadi diawali dengan kehadiran malaikat Tuhan di kuburan Yesus. Kehadirannya disertai dengan gempa bumi. Malaikat Tuhan datang untuk menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Wajah malaikat itu bagaikan kilat dan pakaiannya bagaikan salju. Kehadiran malaikat yang disertai gempa dan wajah serta pakaian yang bagaikan kilat dan salju mengakibatkan para serdadu yang menjaga kuburan Yesus saat itu mengalami ketakutan dan menjadi seperti orang-orang yang mati. Namun malaikat itu berkata kepada para perempuan-perempuan yang juga menyaksikan bahwa kubur Yesus telah terbuka itu. Malaikat berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Malaikat pun mempersilakan perempuan-perempuan itu untuk melihat kuburan yang sudah kosong itu. Malaikat memberi perintah kepada para perempuan itu untuk pergi dan mengatakan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit, dan karena itu pergilah ke Galilea dan kamu akan bertemu di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para perempuan-perempuan itu mengikuti perintah malaikat, dan karena itu mereka pulang walaupun dihantui, disertai dengan ketakutan. Karena itu mereka berlari kencang, tetapi juga tetap diliputi oleh sukacita. Dalam perjalanan mereka pulang yang diiringi dengan ketakutan, disertai pula dengan sukacita itu, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Dan karena itu para perempuan ini mendekati Yesus, memeluk Yesus dan menyembah. Selanjutnya Yesus berkata kepada para perempuan ini, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudaramu untuk pergi ke Galilea, dan di sana kita akan bertemu." Itulah peristiwa yang dikisahkan oleh penulis Injil Matius pasal 28 ayat 1
1-10 sehubungan dengan kebangkitan Yesus. Dan dalam pembacaan yang kedua, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di situ diberitakan bahwa karena Kristus telah bangkit, maka kita pun telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dan karena itu kita di dalam kehidupan ini harus mencari perkara-perkara yang ada di atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, sebab kita telah mendapatkan kehidupan yang sudah dibahagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap perayaan Paskah yang kita lakukan, kita mengalami sukacita yang luar biasa, karena kita merasakan bahwa Allah yang mengalami penderitaan, Allah yang mengalami kematian itu ternyata mampu dan sanggup mengalahkan kematian dan bangkit dari antara orang mati. Dan karena itu kita disebut sebagai pemenang. Paskah memberikan pembaharuan kehidupan bagi kita, sebagaimana yang dialami oleh beberapa perempuan yang ketika mereka melihat kubur Yesus terbuka dan disertai dengan gempa yang terjadi sehubungan dengan kehadiran malaikat Tuhan, mereka mengalami ketakutan. Ketika juga mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pun juga mengalami ketakutan. Malaikat, bahkan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, pergilah ke Galilea, dan di sana kita akan bertemu. Sampaikan kepada murid-murid yang lain, sampaikan kepada pengikutku yang lain, untuk kita bertemu di sana. Nah, di Paskah yang kita rayakan hari ini, Bapak Ibu, apa sesungguhnya makna Paskah itu bagi kita? Makna Paskah bagi kita di tengah-tengah kondisi dan situasi yang kita alami adalah menghilangkan ketakutan, mengalahkan segala kecemasan, kekhawatiran yang menghantui atau mungkin saja menguasai kehidupan kita saat-saat ini. Yesus datang kepada kita, jangan takut, karena aku beserta dengan kamu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perayaan Paskah yang kita rayakan hari ini, sekaligus menguatkan kita, mengokohkan kita bahwa segala yang terjadi di sekeliling kita, informasi yang kita terima, kita lihat di televisi, kita lihat di media-media sosial lainnya, yang mungkin saja membuat hati kita merasa kecut, yang membuat kita bisa saja iman kita tergoyahkan, tergoncang. Hari ini pesan Paskah bagi kita, jangan kamu takut, karena Yesus bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kendati pun ada berbagai situasi, kondisi kehidupan di sekeliling kita, yang bukan hanya melanda kita yang ada di Manokwari, secara khusus yang ada di Gereja Protestan Indonesia Jemaat Sola Fide Manokwari, tetapi juga melanda dunia ini pada umumnya. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tetap teguh, kita harus tetap percaya bahwa Allah yang telah mengalahkan kematian itu sanggup melepaskan kita dari segala macam kekhawatiran, segala macam ketakutan, segala macam kecemasan yang berjalan bersama-sama dengan kehidupan kita hari ini. Yang utama adalah percaya ke kita kepada Tuhan. Subtema khotbah kita hari ini, Kristus bangkit, kehidupan dibaharui. Itu berarti kalau selama ini kehidupan kita berada di dalam bayang-bayang ketakutan, bahkan mungkin kita berkata di antara bayang-bayang kematian, hari ini dengan kebangkitan Kristus kita berkata, hidupku ada di dalam tangannya. Karena itu aku tidak akan gentar, aku tidak akan takut,
karena aku percaya Allah yang aku sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang sanggup melepaskan, mengangkat kecemasan, mengangkat kekhawatiran, menghilangkan ketakutan dari kehidupan kita bersama. Masalah yang ada adalah seberapa besar kita percaya, meyakini, dan mengimani Allah yang kita sembah ada bersama kita dan selalu menolong menyertai kita dalam setiap saat. Karena itu, mari dalam kehidupan ini kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita bersaat teduh, kita mencari hadirat Tuhan. Apa semua dibalik itu? Karena kita percaya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi yang diizinkan oleh Allah tanpa ada tujuan. Mari kita bersama-sama menggali, mari kita bersama-sama mencoba berdoa, berseru, berserah kepada Tuhan. Apa dibalik semua? Sambil Bapak Ibu dengan sukacita kita melakukan perkara-perkara yang besar. Dengan Paskah kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Melalui Paskah kita harus memiliki pikiran yang sama dengan Kristus. Bahwa pikiran itu adalah pikiran yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada Bapak Ibu yang beribadah di rumah atau di tempat-tempat yang lain, yakinlah bahwa Allah hadir bukan hanya di gereja, tetapi Allah hadir di segala tempat. Terutama Allah hadir di dalam hati setiap orang yang percaya kepada. Karena itu, undanglah Dia senantiasa. Hadirkan Dia di dalam kehidupanmu, sehingga Yesus yang membaharui kehidupan, Yesus yang adalah Sang Pembaharu itu, membaharui kehidupan kita, mengangkat ketakutan kita, mengangkat kecemasan kita, dan menggantikan iman pengharapan yang pasti bahwa Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan sukacita kita merayakan Paskah, dan dengan sukacita itu juga kita akan melangkah demi langkah bersama Tuhan, meraih apa yang menjadi harapan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Dan ketahui, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya, aku tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yakinilah, percayalah, maka kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.